Ini sangat luar biasa menurut saya dibandingkan dengan KKN sebelumnya, meskipun mereka juga ya sangat luar biasa Bu. Kalau kita lihat yang di belakang saya ini ada profil kelurahan, itu juga anak-anak dari Unhalu yang kerja. Nah, kecuali ini dari UMK, tetapi banyaklah karya-karya yang sudah diciptakan oleh anak-anak mahasiswa kita sebelumnya. Tapi ini saya lihat agak lumayan banyak daripada yang sebelumnya. Jadi yang pertama ibu dosen, yang pertama mereka mendata jumlah kepala keluarga sebanyak 40 RT di 9 RW. Jadi ibu bisa bayangkan anak-anak kita ini semua kelurahan Bende ini sudah dijelajahi. Jadi kalau kita lihat hari ini rapi, mereka ganteng-ganteng dan cantik-cantik, tapi sebelumnya mereka ini berantakan karena memang pergi dari data. Jadi mereka turun di lapangan. Kenapa saya turunkan mereka begitu Bu? Karena saya punya keyakinan bahwa mereka ini adalah generasi-generasi kita, harus kita latih supaya mereka menjadi generasi dan pribadi yang ulet. Jadi mencari sesuatu itu memang harus kuat, makanya kita turunkan. Kemudian yang kedua, di masa pandemi ini mereka juga berpartisipasi dalam hal mendata usia lansia untuk divaksin di Kelurahan Bende. Jadi mereka ini masing-masing punya tugas. Alhamdulillah dari 180 orang yang menjadi target kita untuk divaksin, tetapi kalau seandainya perintah ini kemarin sudah masuk di awal mereka pas masuk di Kelurahan Bende, mungkin akan selesai dari 180. Punya perintah dari kecamatan juga sudah di pertengahan jalan, sehingga mereka hanya mampu mengarahkan usia lansia kita itu pertama 60 tambah 18, 9 ya terakhir kemarin berarti 87. Itu luar biasa. Kira ini angka yang pasti akan menandingi semua kelurahan yang ada di Kota Kendari. Saya yakin itu kita yang terbanyak. Kemudian juga mereka Bu dosen dalam hal kerja-kerja bersih-bersih di kantor, mereka juga tidak mau ketinggalan. Di mereka juga ikut melakukan pembenahan di semua sisi kantor ini. Nah, dulu itu juga yang lalu ya sampai sekarang. Karena itu kita lihat di Bende ini, makanya dibilang beda dengan yang lain. Bende memang beda karena memang bersih ya, bersih. Kalau kita coba jalan-jalan di kelurahan lain pasti tidak sama. Jadi karena itu juga saya ucapkan terima kasih. Yang keempat, membuat pola pendataan. Jadi membuat pola pendataan masyarakat. Jadi mereka sudah memisahkan data-data warga kita di 40 RT yang jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan sekarang data itu sudah diinventarisir dan disimpan oleh Ibu Santi. Dan selanjutnya ini karena kita ini kan setiap saat selalu ada perubahan jumlah penduduk ya. Nah, mungkin adik-adik hari ini mendata sampai katakanlah sekian, mungkin tahun depan lagi sudah berubah lagi. Nah, jadi untuk sementara kita sudah punya data. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa untuk penyelesaian mata kuliah mungkin membutuhkan jumlah penduduk dalam penyusunan skripsinya, itu tinggal diambil. Apalagi kalau sudah kenal yang Ibu Santi, telepon Ibu Santi siapkan, tinggal datang. Kemudian yang kelima, pembuatan papan 10 program PKK Bu yang kita lihat di sana itu, jangan sampai Ibu dosen bilang sudah lama. Itu baru mereka bikin Bu. Iya. Jadi ternyata setelah kami di sini juga itu yang masih kurang. Jadi adik-adik ini memang agak cepat dan cerdas. Begitu mereka datang, oh itu dia lihat katanya tidak ada itu, langsung saya suruh kalau begitu buat. Alhamdulillah Bu, 10 program PKK itu sudah selesai. Kemudian juga pembuatan hatinya PKK itu sudah ada juga di sana. Jadi ada 2. Kemudian yang ketujuh, pembuatan papan informasi pejabat. Itu yang di dalam yang sebelah sana Bu, saya baca itu karena baru, makanya saya balik-balik dari sana. Itu mereka baru buat itu. Dulu itu tidak ada Bu. Jadi adik-adik kita yang buat.
Jadi luar biasa sekarang kalau Pak Lurah gampang ditahu, tinggal lihat saja ada. Tapi yang sampai ada lewat belakang. Karena ada pintu rahasia. Iya, betul ya. Jadi luar biasa adik-adik ini. Jadi sudah 7. Kemudian program yang ke-8 ini juga satu hal yang baru, yaitu pembuatan buku buletin profil kelurahan. Mulai dari ASN sampai dengan RT RW. Jadi sebentar nanti kita akan serahkan. Di dalam isi buku itu mulai foto Pak Wali Kota ada ya, Pak Wali Kota, Ibu Wakil, kemudian Ibu Sekda, lalu Pak Camat, saya, Lurah, Pak Seklur bersama kepala seksi yang lain, lalu RT RW-nya. Jadi nanti mengenal lebih dekat Kelurahan Bende, ya tidak perlu keliling, tinggal buka bukunya, sudah tahu siapa orang-orangnya. Ya, kemudian yang ke-9 ini Bu, setiap hari Jumat juga mereka meskipun bulan Ramadan kita biasa menyempatkan diri untuk kerja bakti. Kemudian yang ke-9 karena kita berada di bulan Ramadan, adik-adik kita juga ini tidak mau ketinggalan Bu. Jadi di sela-sela mereka melaksanakan program kerjanya, ya sambil mereka mencari amal juga. Jadi mencari amal itu yaitu ya ikut berpartisipasi. Yang pertama kerja baktinya tadi sambil membagikan takjil. Ya, kemudian yang kedua Bu, jadi ada 2 hal pencarian amal mereka dalam bulan Ramadan ini. Yang ke-10 mereka juga ikut berpartisipasi dalam menyisipkan dana sesuai dengan keikhlasannya mereka. Di mereka ini menyisipkan dana sesuai dengan keikhlasannya ya, dari mahasiswa untuk mengikuti anjang sana untuk berinfak. Alhamdulillah Bu, mereka bersama-sama Ibu PKK sama Ibu Lurah baru-baru, mereka juga sudah berbagi. Jadi alhamdulillah adik-adik kita ini keluar, selain sudah mendapatkan ilmu setelah bersinergi dengan kelurahan, kami juga merasa terbantu dengan kehadiran mereka. Kemudian mereka juga terbantu dengan kolaborasi kita untuk memberikan juga informasi-informasi. Tapi yang luar biasa, selain ilmu yang mereka dapatkan, mereka pulang juga membawa amal Bu. Alhamdulillah. Jadi ada takjil dan ada juga infak. Jadi saya kira karakter anak mahasiswa kita ini ke depan kita tidak ragukan, mudah-mudahan satu saat mereka diberikan kepercayaan menjadi pemimpin. Saya kira bisa amanah ya. Oke, saya kira beberapa penyampaian dari adik-adik mahasiswa tadi saya juga setuju ya, bahwa pertemuan kita ini tidak hanya sampai di sini. Ya, mudah-mudahan satu saat dengan keakraban yang kita sudah bangun selama ini, baik dengan ibu dosen, pembimbing, kemudian kepada kami dan beberapa pejabat dan staf di kantor Kelurahan Bende, dan terutama antar adik-adik sekalian, mudah-mudahan seterusnya kebersamaan ini bisa dibina ya. Tidak menutup kemungkinan satu saat nanti kalau kalian sudah mempunyai posisi yang baik, mungkin juga kalian saling membutuhkan ya. Saya rasa apa yang disampaikan kepada kami tadi, saya kira adik-adik ya hanya merasa saja tadi. Saya rasa adik-adik tidak punya salah apa-apa. Justru saya bangga selama berapa kali KKN-nya di Kelurahan Bende, sama sekali tidak ada masalah apa-apa yang ditimbul dari anak-anak sendiri, baik itu secara mereka pribadi maupun secara berkelompok. Yang saya saksikan bahwa mereka hanya fokus dengan program kerjanya. Itu yang saya lihat Bu dosen mereka. Padahal di kelurahan ini ada universitas lain, lainnya selain UHO. Ada STIMIK Bina Bangsa yang baru beberapa waktu sepekan lalu ditarik juga Bu dosen, dan yang masih tertinggal adalah STIM 6 orang. Kira-kira mereka masih ada 10 hari ke depan untuk berada di Kelurahan Bende. Nah, kemudian yang terakhir, saya atas nama Lurah bersama seluruh pejabat dan staf tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik sekalian
yang mana selama ini selain menjalankan program kerjanya, tapi mendedikasikan dirinya juga untuk membantu kelurahan dalam hal penyempurnaan data-data kita, dan kemudian juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kerja bakti, kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial ya, seperti kita vaksin kemarin. Dan mereka juga mereka merekam sebagai testimoni ya untuk lansia. Kebetulan ada ini yang di depan yang saya kenal sekali kemarin, sehingga testimoni itu sangat membantu untuk mempengaruhi lansia yang lain, karena mereka ini rata-rata kalau mau disuntik takut semuanya, takut. Nah, tetapi dengan testimoni itu, dengan keseriusan mahasiswa yang turun, mereka juga merasa terpanggil. Makanya kalaupun dilihat jumlahnya, kira-kira BND yang paling terbesar dari ya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah mendedikasikan dirinya selama ini dalam rangka membantu untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Bende. Saya doakan adik-adik mudah-mudahan setelah kembali di universitas kembali untuk kuliah seperti biasanya, mudah-mudahan diberi kelancaran ya sampai tercapai gelar sarjananya. Jadi saya kira itu saja barangkali Bu dosen yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kami juga minta maaf ya kepada adik-adik sekalian kalau selama ini ada hal-hal yang tidak berkenan, tapi saya yakin kira-kira seperti apa yang disampaikan tadi, adik-adik mahasiswa merasa puas dan merasa terlayani. Kami pun juga demikian. Kami juga merasa bangga dengan keberadaan adik-adik selama ini di sini. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan adik-adik sekalian nanti pada saat sudah menyelesaikan kuliah bisa mendapat pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu ya dan kemampuannya masing-masing. Ya itu ya saudara. Dan yang terakhir, Ibu dosen, sebagaimana mereka datang, saya terima dengan tangan terbuka kami di kelurahan, sehingga sampai dengan pada hari ini setelah berakhirnya masa KKN mereka, kembali saya serahkan kembali kepada Ibu dosen. Ya karena itu saya akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. KKN dari Universitas Palu Oliau tahun 2021 kembali saya serahkan kepada Ibu dosen untuk ditarik, dan mereka akan kembali kuliah seperti sebagaimana biasanya di universitas. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.